Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, di sebelah luar kalian tampaknya benar, tetapi di sebelah dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi terhadap diri kalian sendiri bahwa kalian adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebuah kebiasaan di antara kita, yaitu orang tidak ingin menguburkan jenazah orang terkasihnya di pekuburan umum, tapi menguburkannya di depan rumah tinggal. Bahkan kuburan orang tersebut dibuat sangat bagus melebihi rumah tinggal. Ada kubur tertentu yang dilengkapi dengan lukisan-lukisan rohani atau terdapat tulisan ayat-ayat kitab suci. Kuburan-kuburan itu dilihat dari luar sangat megah dan sangat menakjubkan. Ada yang mengatakan bahwa kubur adalah rumah masa depan, maka layaklah dibuat lebih bagus dari rumah yang sekarang ini. Ternyata cara pandang manusiawi kita lebih mengutamakan bagian luarnya dan lupa bagian dalam dari kuburan itu. Dalam Injil hari ini, lagi-lagi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang munafik. Yesus menyebut mereka seperti kuburan yang bagian luarnya putih, bersih, dan mengkilat, tapi bagian dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mereka menampilkan sikap sok baik dan sok benar di hadapan orang, padahal hati mereka penuh kebusukan, penuh kemunafikan dan kejahatan. Mereka merasa diri sebagai tokoh panutan masyarakat, merasa diri paling baik dan paling benar dari orang lain. Mereka beranggapan bahwa sukses dalam pelayanan adalah usaha mereka semata dan bukan anugerah dari Allah. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan tepat. Pelayanan mereka bukan untuk membuat nama Allah termasyhur, melainkan untuk nama mereka termasyhur. Mereka tidak sadari bahwa apa yang mereka perbuat justru menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Mereka membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh hanya untuk membuat nama mereka terpuji di antara semua orang. Mereka berpura-pura menghargai jasa para nabi dan orang-orang saleh. Mereka berusaha menutupi kebusukan hati mereka. Mereka berpura-pura menyesal bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dahulu, pasti mereka tidak akan membunuh para nabi. Tetapi Yesus sungguh tahu akan kemunafikan mereka dan menyebut mereka sebagai keturunan pembunuh nabi-nabi. Yesus bahkan mengatakan kepada mereka bahwa penuhilah takaran para leluhurmu, karena mereka jugalah yang akan membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tanpa kita sadari, sikap munafik telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya.
Terkadang kita juga sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, ingin dipuji dan dihormati orang lain. Terkadang kita juga seperti kuburan yang bagian luarnya putih, bersih, dan mengkilat, tapi hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh kejahatan. Terkadang di hadapan sesama kita berpura-pura baik, tapi di belakangnya kita sedang membusukkan namanya. Hari ini Tuhan mengecam sikap kita yang demikian. Tuhan ingin memurnikan diri kita dari segala sikap kepalsuan dan sikap kepura-puraan yang sangat tidak berkenan kepadanya. Tuhan ingin agar kita hidup jujur dan tulus terhadap siapapun. Tuhan ingin agar pikiran dan hati kita bersih, agar sikap dan perbuatan kita menyejukkan orang lain dan berkenan di hatinya. Kita perlu sadari bahwa kita hidup bukan untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Tuhan memberitahu kita bahwa kita adalah makhluk yang paling indah. Dan untuk itu Dia menegur kita untuk tidak merusak keindahan kita dengan sikap pura-pura. Ketika kita hidup mulai berpura-pura, maka kita telah merusak keindahan dengan kebobrokan. Kita telah menukar keharuman dengan kebusukan. Dan kita telah menukar kebahagiaan dengan celaka. Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan atau kepalsuan. Karena itu, kita perlu berjuang untuk bersikap jujur dan tulus kepada siapapun. Janganlah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kepalsuan. Tuhan ingin agar kita bekerja dengan tekun dan jujur sebagai pengikutnya untuk kemuliaan namanya dan untuk keselamatan sesama kita. Pelayanan kita mestinya menjangkau hati banyak orang. Rasul Paulus menasihati kita untuk tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi berusaha bekerja dengan tekun dan tulus, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita perlu meluangkan waktu untuk melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana pelayanan saya? Apakah pelayanan saya sungguh tulus atau penuh kepura-puraan? Apakah pelayanan saya sungguh murni memuliakan nama Tuhan ataukah memuliakan nama saya? Marilah kita belajar untuk mempertajam mata hati kita, untuk sanggup melihat apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk hidup apa adanya, hidup jujur baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.